Ya, semangat pagi buat kalian semuanya yang saat ini Anda masih memperjuangkan untuk masuk ke STIS ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Di kesempatan hari ini saya Pak Har, saya akan berikan tambahan ilmu, tambahan amunisi buat belajar kalian semuanya untuk mempersiapkan STIS ya. Namun bagi kalian yang mungkin baru ketemu dengan video ini ya, ini saya berikan gambaran bahwa di STIS hanya tahun ini tahun 2021 membuka 600 orang ya. Di antaranya D3 Statistika ada 140 yang nantinya akan dijadikan ASN dengan golongan 2C ya. ASN yaitu aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua adalah D4 ya. Statistika dengan jumlah 250 orang ya yang nantinya akan dijadikan ASN golongan 3A. Dan yang ketiga D4 komputasi statistika ya. 210 orang yang nantinya akan dijadikan ASN 3A. Nah, adik semuanya kesempatan emas ya Anda untuk menjadi pegawai negeri ya dengan cara Anda sekolah dari sekolah sekaligus menuju langsung jadi pegawai negeri. Nah, namun ujian yang perlu disiapkan adalah ada 3 tahap ya di tahun 2021 ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tes TWK ya, tes wawasan kebangsaan dengan jumlah soal 30 soal ya. Dan tes intelijensi umum jumlah soal 35 soal. Kemudian ada namanya di sini adalah tes kepribadian dengan jumlah soal 45 soal ya. Nah, di sini masing-masing jadi totalnya ada 110 soal. Waktunya adalah 120 menit ya. 120 menit. Nah, passing grade yang disiapkan adalah untuk TWK ini dengan jumlah 30 ini minimal passing grade-nya adalah 65 ya. Jadi nilainya 65 dengan nilai bahwa benar dikali dengan 5 salah nilainya 0 ya. Jadi soal-soal STIS ini berbeda dengan soal yang lain ya. Ini adalah benar dikali 5 salah nilainya 0 ya. TU dengan standar passing grade nilai adalah 80 ya. Ini 80. Kemudian dengan sistem penilaian benar kali 5 salah nilainya 0. Tes kepribadian dengan 45 soal ya. Passing grade-nya 156. 156. Dengan sistem penilaian ya tidak ada kesalahan karena semakin nilainya bagus sesuai dengan harapan maka nilainya 5 bisa 4, 3, 2, 1 ya. Jadi tidak ada nilai salah. Jadi Anda jawab apa saja akan bernilai benar ya. Hanya tingkatannya bobotnya berbeda-beda. Ada yang berbobot 5, berbobot 4, berbobot 3, 2, 1 dengan passing grade 156. Artinya apa? Jika kamu bisa jawab benar tinggi, nilainya adalah 5, berarti Anda hitung 45 saya kali dengan 5 kan gitu kan? Berarti 5 nyimpan 2, 20 ya. Berarti ada 22. Berarti ada 225 ya. Jadi kalau nanti TKP itu nilainya adalah Anda bisa maksimal 5, maka ini dapat 225 ya. Nilainya tinggi 225 tetapi diberikan passing grade 156 ya. Inilah yang perlu Anda siapkan. Jadi passing grade minimal ya, passing grade minimal adalah 301 baru Anda dinyatakan lulus tahap pertama ya. Anda lulus tahap pertama dan Anda layak untuk ikut yang kedua. Karena nanti akan di ranking nasional ya. Ini di ranking nasional. Jadi di ranking nasional berarti seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia Anda akan mendapatkan ranking berapa begitu ya. Nah, baru nanti dinyatakan lulus karena ini menggunakan sistem gugur. Kemudian kalau Anda sudah dinyatakan lulus di tahap 1, Anda akan masuk di tahap kedua. Tesnya adalah matematika dan psikologi ya. Nih dari sebelumnya soalnya ada 60 soal ya. Ini ya. Jadi soalnya yang
biasanya ya ini ada psikologinya ya. Nah, dan ini jumlah waktunya adalah 120 menit. Jika nanti Anda lulus di tahap kedua, maka menjadi lulus mempersiapkan tes yang ketiga, kesehatan dan kebugaran. Jadi ada 3 tahapan untuk bisa lulus masuk sekolah tinggi ilmu statistik. Nah, sekarang bagaimana gambarannya? Coba akan saya kupas satu demi satu. Kita akan mengingatkan kembali ya. Saya akan ingatkan kembali materi matematikanya. Pertama, yang tidak pernah sampai tidak muncul biasanya limit itu selalu dimunculkan. Limitnya ada namanya limit trigonometri ya. Nah, ilmunya bagaimana? Namun saya harapkan bagi kalian semuanya yang baru gabung ke channel Pak Harnalar ini, jika Anda merasa bahwa video ini akan memberikan manfaat pada kalian semuanya, tidak ada salahnya Anda memberikan like, comment, sama subscribe-nya ya. Ini biar nanti Anda akan mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Baik. Adik-adik semuanya, bagaimana mengajarkan atau menjawab soal limit ya? Limit itu sederhana ya, limit itu sederhana. Jadi kalau Anda ketemu limitnya limit trigonometri, maka modal dasarnya setiap ada tulisan sin dengan sudutnya 0, ada tulisan tangan dengan sudut 0, maka ini boleh kita hilangkan ya. Nah gitu ya, jadi tulisan sin dan tangan itu boleh kita abaikan. Sehingga andai kata ini sin tangan ini saya abaikan begitu ya, karena x-nya itu tak masukkan akan menghasilkan 0 begitu. Di sini menghasilkan 0, maka tangan ini saya hilangkan ya. Nah, maka di sini tinggallah tersisa x dikali 5x, maka akan kita dapatkan nilainya adalah 5x kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan 5x kuadrat, apa yang kita lakukan berikutnya? Yang kita melakukan, Anda lihat selanjutnya. Oh, di sini ada tulisan cos. Maka kalau ada tulisan cos diturunkan. Modelnya sederhana ya. Turunan itu begini ya. Sin diturunkan menjadi cos. Cos diturunkan akan menjadi min sin diturunkan menjadi min cos diturunkan menjadi sin, dan sin akan diturunkan kembali menjadi cos. Jadi mudah sekali. Ya, dihafalkan. Ya, ini Anda hafalkan. Sin cos min cos sin cos itu turunan ya. Kalau naik namanya integral ya. Jadi integral ini adalah turunan. Jadi kalau turun namanya turunan. Kalau naik namanya integral. Jadi nanti integralnya cos menjadi sin menjadi min cos menjadi min sin, integral min sin menjadi cos menjadi sin. Kalau turun turunan. Sekarang Anda dapatkan di sini ada tulisan cos, maka Anda turunkan. Ini turunannya ya. Ini jadi kita turunkan. Jadi soal ini ya, soal yang saya tuliskan ini sekarang saya tuliskan 5x kuadrat itu turunannya 10x. Ya, 10x. Kemudian cos ini saya turunkan. Ayo, cos tadi turunannya adalah min sin, maka akan saya tulis min sin. Min sin 2x ya. 2x itu kalau saya turunkan menjadi 2. Saya lanjutkan. Turunannya min cos ya. Min cos kita turunkan menjadi sin ya. Berarti plus sin ya. Sin 7x saya kali dengan 7 ya, karena turunan 7x adalah 7. Tadi sudah saya sampaikan, setiap ada tulisan x-nya 0, berarti karena ini x-nya saya ganti dengan 0, maka didapatkan sin 0, maka sin-nya diabaikan ya. Diabaikan. Sehingga yang atas tinggal tersisa 10x, kita ambil aja 10 begitu, min 2 dikali 2 maka tinggallah min 4, 7 kali 7 adalah 49. Sehingga kamu akan dapatkan 10/45. Apa artinya 10/45? Ya, saya bagi dengan berapa? 5 ya. Saya bagi 5 jadi 2 gitu ya. Kemudian saya bagi 5 jadi 9. Maka Anda akan dapatkan angka 2/9 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Jadi mudah sekali, nanti Anda terapkan ke bentuk-bentuk soal-soal yang lainnya ya. Kemudian nomor 2, bagaimana limit X mendekati tak terhingga? Biasanya kalau ketemu soal limit tak terhingga, ini limit tak terhingga ini yang muncul sekali lagi. Limit X mendekati tak terhingga kalau Anda mendapatkan tulisan akar X kuadrat ya,
plus BX min akar dari AX kuadrat plus PX. Maka ingat kalau di sini tuh akar pangkat 2, jangan lupa di sini akar pangkat 2, maka yang dilihat yang berpangkat 1 ya. Yang dilihat yang berpangkat 1. Maka ambil di sini B-nya, saya kurangi dengan P-nya, saya bagi 2. Ingat kenapa 2? Karena akar pangkat 2 ya. Ini akar pangkat 2. Ini tak kalikan dengan siapa? Ya akar pangkat 2 dari koefisien X kuadratnya yaitu A pangkatnya 1. Diingat-ingat ini ya. Namun biasanya hanya dibuat sederhana jadi B min B per 2 akar A ya. Ini tulisannya. Nah, sekarang bagaimana jika kejadiannya tertulis limit X mendekati tak terhingga ya. Akar pangkat 3 dari AX pangkat 3 ya plus BX kuadrat ya min akar pangkat 3 dari AX pangkat 3 plus BX kuadrat gitu ya. Maka yang Anda lakukan, Anda cukup lihat kalau akar pangkat 3 yang dilihat yang berpangkat 2 ya. Maka jadinya B min P gitu ya dibagi. Nah, di sini karena akar pangkat 3 maka ini juga 3 ya. 3 kali akar pangkat 3 gitu ya. Dari koefisien X pangkatnya 3 A kuadrat ya. Jadi Anda ngikuti kalau ini akar pangkat 3 ya di sini menjadi 2 ya. Ini kalau tadi ini adalah 2, maka di sini adalah 1. Inilah pedoman pokok ya pada saat Anda ketemu soal limit tak terhingga bentuk akar min akar ya. Nah, di sini limit X mendekati tak terhingga akar pangkat 3 dan seterusnya. Ini saya akan berikan gambaran sedikit ya, saya tambahi satu lagi. Ini kalau kalian mendapatkan soal ya limit X mendekati tak terhingga akar katakan 4x kuadrat ditambah dengan 8x plus 1 min ya 2x ditambah dengan 3. Anda cukup sederhana, Anda tidak usah melakukan yang repot-repot. Ini akar pangkat 2 yang dilihat yang berpangkat 1. Nah ini ambil ya. Maka 8 saya bagi 2 akar koefisiennya adalah 4. Nah baru kalau yang belakang tidak ada akarnya ambil konstannya saja di sini. Nah plus 3. Sehingga Anda akan dapat 8 akar pangkat 42 kali 2 itu 4 ditambah dengan 3. Maka Anda akan dapatkan nilainya 2 ditambah 3 adalah 5 ya. Nah sekarang bagaimana kalau yang akar pangkat 3 seperti ini? Ya berarti sama ya. Akar pangkat 3 lihatlah yang berpangkat 2 ya. Saya ambil berarti I adalah min 2 dibagi 3 ya, karena akar pangkat 3 ya. Dibagi 3 akar pangkat 3 dari koefisien X pangkat 3-nya 1 ya. Nah, setelah itu Anda ambil konstan yang paling belakang ya, min 1. Ya, diingat-ingat karena belakang ini tidak ada akarnya dilakukan dengan cara semacam itu ya. Sehingga Anda akan tulis menjadi min 2. Ingat akar pangkat 3 dari 1 ya 1 ya. Sehingga kita dapatkan tinggallah min 2 per 3 dikurang 1. Inilah yang disebut min 5 per 3. Maka jawabannya adalah yang E ya. Ini sekilas kalau Anda ketemu soal limit X mendekati tak terhingga. Nah sekarang dari semuanya masuk ke persoalan integral. Bagaimana menguasai integral, khususnya integral trigonometri. Saya akan berikan gambaran di dalam integral trigonometri ya. Integral trigonometri itu seperti tadi konsepnya ya. Jadi saya ingatkan kembali ya. Integral tadi gimana tadi? Sin ya, cos, min sin, min cos, sin cos ya. Kalau turun disebut dengan apa? Turunan ya. Kalau naik disebut integral ya. Disebut integral. Nah, sekarang saya akan berikan pemahaman ya. Di dalam trigonometri, jadi integral trigonometri. Ini saya ringkaskan dulu ya. Integral trigonometri itu yang pertama adalah kalau Anda punya trigonometri umum saja misalkan cos ya.
Di sini adalah cos dengan catatan ini X berpangkat 1 ya. Nah, ini ingat-ingat ya. Jadi kalau ini cos dengan koefisien di sini sudutnya berpangkat 1, maka mengintegralkannya mudah. Karena integralnya cos adalah sin ya. Integral cos adalah sin. Maka di sini tak tulis sin begitu ya. Integral cos ini adalah sin ya. Sin sudutnya apa adanya ya. AX plus B karena dia berpangkat 1. Kemudian Anda kalikan dengan turunannya ya. Seperturunan AX adalah A ya. Plus C. Begitu turunan ini X pangkat 1. Bagaimana jika integralnya adalah cosnya ini sudutnya tidak berpangkat 1, tapi berpangkat banyak ya. Misalkan ada suatu fungsi yang lain. Oh ya, ini cos fx gitu ya. Misalkan. Nah, kalau ada tulisan cos fx dengan x-nya pangkatnya tidak 1, maka yakin ini di sini ada namanya faktor pengalinya ya. Ada faktor pengali namanya katakan fungsi gx. Maka yang kamu lakukan adalah gx-nya saya bagi dengan turunannya ya, turunannya si f tadi sebagai sudut tadi. Nah, kemudian di sini dicek. Di sini akan habis enggak x-nya ya. Ini jika x-nya itu habis, saya katakan jika x-nya itu habis atau menjadi konstan ya, dia statusnya itu menjadi konstan, maka tugas kamu hanya mengintegralkan tulisan cos ini ya. Cos diintegralkan menjadi sin. Gitu aja ya. Nah, tak tulis kembali fx plus c. Ini nah pertanyaannya, bagaimana jika nanti posisi di sini itu x-nya tidak habis? Nah, itu nanti kita belajar pada tahapan integral parsial ya. Nanti akan pada video berikutnya saya akan bahas tentang integral parsial. Nah, sekarang kita coba di soal ini. Integral X kali sin X kuadrat plus 1. Nah, di sini nih ya. Kita ketahui bahwa di belakang di sini X kuadrat plus 1. Jadi dia bukan fungsi X berpangkat 1. Tetapi ini kita yakin ini ada faktor pengalinya. Nah, maka yang kita lakukan adalah X saya bagi dengan turunannya ya. Turunan X kuadrat adalah 2x ya. Maka kita yakin x-nya hilang, maka menjadi konstan, maka tinggal setengah. Nah, jawabannya berarti menjadi setengah integralnya sin. Ya, kita lihat integralnya sin ini. Sin ini integralnya adalah min cos ya. Min cos x kuadrat plus 1 plus c. Maka dari sini kita akan kalikan ke dalam, maka menghasilkan min setengah cos x kuadrat plus 1 plus c. Oh, berarti min setengah cos, berarti jawabannya adalah yang C. Coba saya berikan gambar.